yang baru profit konsisten tapi belum, jadi bersabar dulu ya, bersabar dulu untuk berlatih. Pada pagi hari ini saya akan membahas plan GBP USD dan Euro USD ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi area R1 dan S1 ini sudah terbentuk di area-area ini. Nah, teman-teman nunggu breakout dari R1 maupun S1 dulu. Nanti kita ikut dari sini. Jadi begitu dia breakout, kita ikut buy dulu secara bertahap. Terus kalau ini turun sell, kita ikut sell dulu. Ya. Jadi bertahap lah, artinya supaya teman-teman mengantongin dulu yang namanya profit dulu. Itu. Nah, ketika dia masuk di area seller, teman-teman boleh melakukan reversal, tetapi tentunya dengan diberikan tanda-tanda untuk melakukan reversal. Ya. Jadi ini di area-area sell ya, teman-teman. Jadi harus digarisbawahi. Nah, ini di S2-nya ini area buy-nya ya, S2 ini. Jadi teman-teman boleh martingnya sampai 5 kali atau 10 kali di sini boleh. Ini jauh lebih aman dibandingkan teman-teman main di tengah-tengah di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat trennya, ya, trennya ini posisi masih di posisi sideways di tengah-tengah ini. Ya. Jadi belum breakout. Nanti kalau sudah breakout dari S2 sini, berarti ada perubahan arah. Ya, perubahan arah GBP USD menjadi sellernya menguat. Ya, sudah ada konfirmasi. Karena kalau kita lihat dari kecil seperti ini trennya masih tren buyer sangat kuat sekali. Ya. Walaupun di sini terjadi penolakan-penolakan. Ya. Di S1 ini terjadi banyak penolakan-penolakan di S1138763 ya. Di 138763 ini terjadi penolakan, ini dibuktikan dengan support ini. Jadi kalau tren untuk sementara waktu masih mendominasi buyer, tetapi ini apakah dia breakout nanti dari S2-nya ini, kalau dia terjadi breakout panjang, ya kan, maka ini akan berubah arah, teman-teman harus waspada. Jadi harus cepat bermainnya kalau misalnya kondisi seperti ini. Ini untuk GBP USD. Jadi ini untuk GBP USD ya, perhatikan sekali lagi GBP USD di area-areanya. Ya. Teman-teman bisa menganalisa dan mengikuti saran saya. Jadi kalau nyampe di area sini, ya, teman-teman bermain sell ke bawah. Sampai di mananya saya tidak akan bisa meramalkan, tapi yang jelas kita bermain satu candle saja sudah profitnya lumayan. Jadi ingat pola martingale yang tahap kedua itu bermain di area-area ini. Ya. Ini ya. Jadi teman-teman harus paham untuk mengkaji gambar seperti ini. Oke. Ini untuk GBP USD teman-teman sudah bisa merencanakan. Sekarang untuk Euro USD ini sama areanya. Ya. Teman-teman sebaiknya main di area setelah lepas. Tapi boleh misal seandainya di tengah-tengah di sini. Tetapi ingat, ini harus berhati-hati. Ini area-area yang masih posisi konsolidasi, tidak ada kepastian, naik turun, naik turun, naik turun, terus ini akan di sini terus. Dan teman-teman kalau kelamaan di tengah-tengah di R1 sama S1 ini nanti akan kecantol. Dan ketika ada peluang dia breakout, teman-teman akan kebingungan. Ya, teman-teman akan kebingungan. Bisa kita melihat tren dari H4 itu ketahuan memang. Atau melihat dari pola candlenya atau akumulasi candlenya 1, 2, 3, 4 sell. Ya kan, berarti ini masih seller itu masih mendominasi ya. Tapi ingat, ini menyebabkan kita buang-buang energi di area-area ini.
Jadi area-area ini mohon dihindari ya. Kalau saya sarankan dihindari. Jadi kalau mau breakout, biarkan dia breakout dulu, kita baru ikut buy-nya. Untuk breakout R1 kita ikut buy. Ya. Kalau untuk breakout S1-nya kita bisa ikut sell dulu. Nah, ketika dia masuk di area S2, teman-teman persiapan. Ya. Lakukan martingale sampai 5 kali entry di area ini. Jangan di tengah-tengah di sini. Nanti ketika di tengah-tengah sini bertanya, Pak, saya ada floating di mana? 118.400. Makanya saya malas menjawab. Bukan apa-apa. Ini orang ini nekat. Dikasih tahu nekat. Sudah belenya kecil, nekat lagi. Ketika dicandol, tercandol teriak-teriak. Akhirnya kita nggak tanggapin. Kalau saya bilang cut close, mereka juga nggak ikhlas. Ya kan, maunya ditungguin aja. Nah, untungnya ketolong berita. Ya, seperti ini ketolong berita. Kalau misalnya nggak ketolong berita, ya udah. Pasti MC. Nah, itu. Ya, mohon teman-teman perhatiannya dan konsentrasinya dalam bermain tradingnya. Jangan banyak bertanya. Ketika kita sudah memberikan map, teman-teman sudah harus bisa mendeskripsikan. Oh, maksud dan tujuan map ini itu begini. Oh, rencana kerja 5 Agustus itu saya sudah punya begini. Nah, ketika sudah mempunyai plan, teman-teman akan aman. Jadi, ciri sukses seorang trader itu punya rencana kerja. Kalau tanya ke sana, tanya ke sini, lihat grup sana, grup sini, teman-teman tidak akan pernah bisa. Catat nanti omongan saya, tidak akan bisa. Teman-teman sudah dibantu untuk membikinkan gambar sesuai disiplin ilmu yang teman-teman tekuni. Maka itu terapkan. Terus dikaji terus, di mana salahnya, karena apa ada salah, kok benar terus, kenapa, ada apa benar terus. Nah itu teman-teman harus bisa mengkajinya secara detail. Ya, ini untuk plan Euro USD, GBP USD sudah cukup. Maka saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.